One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk ke penghujung tengah semester nih ya. Miss akan mereview materi untuk penilaian tengah semester nanti. Ada 3 materi yang diujikan, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar, kemudian persamaan kuadrat, serta fungsi kuadrat. Nah, di video kali ini Miss akan mereview lagi materinya sedikit-sedikit aja, nggak sampai detail, paling nggak kalian paham, ingat apa aja sih yang sudah kita pelajari. Nah, oke, nah nanti di video berikutnya baru kita latihan soalnya. Simak baik-baik ya. Di PTS nanti akan terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 esai. Nah, dari 25 soal ini terbagi menjadi bilangan berpangkat, nanti ada 4 soal pilihan ganda dan 1 esai. Kemudian di bilangan bentuk akar itu ada 3 soal pilihan ganda dan 1 esai. Jadi bab pertama ini ada 7 PG dan 2 esai. Kemudian persamaan kuadrat nanti ada 5 pilihan ganda dan 2 esai. Dan terakhir fungsi kuadrat. Nah, masih fresh nih, ada 7 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Untuk bilangan berpangkat, Miss ingatkan kembali bahwa konsep dari bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Maka ketika ada A pangkat N, maka A kali A terus sebanyak N kali. Nah, kemudian sifat-sifatnya apa aja? Yang pertama ada sifat perkalian. Pada sifat perkalian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Pada sifat pembagian, ini adalah pangkatnya. Nah, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Sifat yang berikutnya itu adalah sifat perpangkatan. Maka ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kali. Kemudian sifat perkalian, ya, perpangkatan pada perkalian untuk pembagian, prinsipnya adil, semuanya kena. Jadi kalau ada A kali B pangkat M, maka A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Demikian juga pembagian. Nah, lalu ada pangkat 0. Nah, semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, sedangkan pangkat negatif itu adalah kebalikannya. Jadi berkebalikan ya. Jadi kalau ada A pangkat min M itu adalah 1 per A pangkat M. Untuk bilangan bentuk akar, yang pertama adalah kalian ingat lagi nih bagaimana mengubah bentuk akar menjadi bentuk eksponen. Ya, jadi jika ada akar pangkat N dari A pangkat M itu adalah A pangkat M per N. Nah, jadi A pangkat yang di dalam dibagi yang di luar. Kemudian ingat lagi materi menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar ini adalah menjadikan bentuk perkalian di mana salah satunya bisa diakarkan. Contohnya akar 50. Nah, akar 50 ini sebenarnya bentuk perkaliannya bisa juga 5 kali 10. Tapi 5 dan 10 tidak bisa diakarkan. Maka 50 ini kita rubahnya menjadi 25 dikali 2. Karena akar 25 itu adalah 5. Gitu. Jadi bentuk sederhana dari akar 50 adalah 5 akar 2. Nah, berikutnya operasi-operasi hitung pada bentuk akar. Yang pertama sifatnya sama ya. Sifat-sifatnya pertama perkalian atau pembagian. Nah, ini langsung saja kita kalikan ya. Kalikan, demikian juga pembagian. Nah, akan tetapi pada penjumlahan atau pengurangan syaratnya adalah pada bentuk akar yang sejenis. Nah, jadi kalau sama-sama akar C boleh ditambahin nih A tambah B-nya. Nah, tapi kalau berbeda tidak boleh. Kemudian perkalian sama pembagian yang koefisiennya bukan 1, prinsipnya adalah letaknya sama. Jadi yang luar kita kalikan dengan yang luar, yang dalam akar kita kalikan dengan dalam akar. Demikian juga pembagian. Oke. Nah, berikutnya perkalian pada bentuk akar. Nah, ini tambahan nih ya. Ada akar A dikurang akar B kali akar A tambah akar B. Ini sifat selisih kuadrat ya. Jadi kalau 1 kurang 1 tambah, ini tinggal kuadratnya saja. Akar A dikuadratkan itu A, akar B dikuadratkan itu B. Nah, kebalikannya kalau akar A tambah akar B kuadrat, maka A tambah B plus 2 akar B. Kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. Gitu. Oke?
Nah, yang terakhir untuk bentuk akar itu adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Jadi kalau penyebutnya masih bentuk akar, kita rasionalkan. Caranya gimana? Dengan kalikan. Nah, kita kalikan baik pembilang maupun penyebut dengan sekawannya. Jika penyebutnya bentuknya akar B, maka kalikannya dengan akar B. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi A per akar B sama dengan A akar B dikali akar B per akar B. Jadi penyebut dan pembilang kita kalikan dengan akar B. Nah, berikutnya jika penyebutnya itu adalah A tambah akar B, maka sekawannya itu adalah kurang. Jadi, sekawan dari tambah itu adalah kurang. Nah, jadi sama bentuknya ya. Baik pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan sekawannya. Dan yang terakhir, jika bentuknya dua-duanya akar, intinya adalah sekawan itu berlawanan tanda. Ya, dan kita kalikannya pembilang dan penyebut. Berikutnya masuk ke persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Ingat ya. Lalu bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini harus diingat bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat, bukan bilangan yang depan. Karena suatu saat si X kuadrat ini bisa ada di belakang. Ya, jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, sedangkan C itu adalah konstanta. Nah, jenis-jenis persamaan kuadrat ada 3. Ada persamaan kuadrat asli. Nah, ini lengkap nih. Ada A, B, C. Kemudian ada persamaan kuadrat murni. Nah, B-nya 0. Jadi cuma ada A dan C. Dan terakhir persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, tak lengkap ini berarti tidak ada konstantanya. Hanya ada A dan B. Nah, cara menentukan akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, mencari akar itu berarti kita cari nanti X1 sama X2-nya ya. Nah, itu ada 3 cara. Ada cara memfaktorkan, ada cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Nah, untuk memfaktorkan, ada 3 cara, 3 bentuk. Karena persamaan kuadratnya ada 3 bentuk nih. Untuk bentuk AX kuadrat tambah BX yang nggak ada C-nya, maka X-nya langsung dikeluarin 1. Nah, jadi faktornya adalah X kali AX tambah B. Nah, nanti untuk mencari akarnya tinggal 2 kelompok ini kita sama dengankan 0. Berarti kelompok pertama X sama dengan 0. Kelompok kedua AX tambah B sama dengan 0. Nah, bentuk yang kuadrat murni, AX kuadrat min C, ini bisa difaktorkan jika A sama C ini berlawanan. Seperti contoh ini. Ya, jadi A-nya positif, C-nya negatif, atau sebaliknya. Nah, maka langsung aja pasti bentuknya 1 tambah 1 kurang. Diisi dengan akarnya. Jadi akar A sama akar C. Nah, ini 2 kelompok lagi nanti sama dengan 0. Lalu bentuk yang ketiga, ini yang paling sering nih. Bentuk yang asli. ABC-nya ada. Maka kita cari 2 bilangan. Kalau misalkan bilangannya itu adalah M dan N, maka carilah M dan N yang kalau ditambah hasilnya B, kalau dikali hasilnya A kali C. Nah, tapi bilangannya harus sama. Kalau sudah, kita faktorkannya adalah AX tambah M dikali AX tambah N. Jadi ini ingat jangan lupa A-nya nih. Ya, kalau cuma X kuadrat berarti mah langsung X aja. Lalu per A. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Kemudian cara yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah jadikan bentuk si X kuadrat tambah X C gitu ya. Jadi A-nya harus 1. Kalau belum 1 ya dibagi A dulu. Ya, dibagi bilangannya itu. Kemudian pisahkan si C ke ruas kanan, lalu tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Jadi setengah B-nya berapa, lalu dikuadratkan. Setelah itu, baru ruas kirinya jadi bentuk X tambah setengah B. Nah, tadi setengah B-nya berapa nih? X tambah setengah B kuadrat. Lalu selesaikan deh. Ya. Nah, yang ketiga, rumus ABC. Tinggal hafalkan rumusnya saja. Rumusnya adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini mutlak nih. ABC-nya jangan sampai salah. Kalau menentukan ABC-nya salah, maka pasti akarnya juga salah. Oke? Di persamaan kuadrat tadi ya, jadi akar-akar itu kan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, jenis akarnya bisa kita tentukan tanpa kita mencari akarnya. Nah, caranya gimana? Dengan menentukan diskriminannya, nilai diskriminan atau D-nya. Apa rumus D-nya? D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, D ini bisa 3 kemungkinan, bisa positif atau lebih besar dari 0, maka dia punya 2 akar real yang berbeda. Jadi ada X1, X2, dan X1 sama X2 itu berbeda.
Kemudian, bisa juga diskriminannya itu 0. Kalau 0 berarti punya dua akar real yang sama. Jadi ada X1, X2, tapi sama X1 sama X2. Nanti disebutnya akar kembar. Kemudian, yang ketiga, jika D-nya negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, kalau kondisi seperti ini maka tidak memiliki akar. Disebut juga imajiner, gitu. Cuman ngayal aja karena nggak punya akar. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Kalau diketahui akar-akarnya X1 dan X2, maka langsung aja masukin X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Tapi kalau diketahui jumlah dan hasil kalinya, X1 tambah X2 dan X1 kali X2-nya, maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang jumlahnya ditambah kalinya. Nah, jadi jangan lupa di sini kurang. Dan jangan lupa tuliskan sama dengan 0. Nah, ada hal-hal yang tanpa kita perlu mencari akar-akarnya, kita bisa tentukan jumlahnya. Jadi kalau X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu adalah C per A. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi cari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kita bisa langsung tentukan jumlah dan kalinya. Oke. Berikutnya, ini kita masuk ke fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat itu AX kuadrat tambah X tambah C juga, tapi dia masih belum ada hasilnya, gitu ya. Jadi masih berbentuk fungsi. Nah, ini titik X, Y itu dia berada pada fungsi jika kalau X-nya kita masukin, hasilnya Y, gitu. Kalau tidak, berarti tidak terdapat pada titik grafik tersebut. Nah, karakteristik itu kita lihatnya dari nilai A dan D. Nilai A itu kan bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, maka dia terbuka ke atas grafiknya, sehingga punya nilai minimum. Sebaliknya, kalau A-nya negatif, atau lebih kecil dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah, sehingga dia punya nilai maksimum. Kalau dilihat dari nilai diskriminan, jika positif, maka memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini jadi sejalan nih dengan persamaan kuadrat. Kalau dia lebih besar dari 0 kan punya 2 akar. Nah, pada fungsi kuadrat dia memotong sumbu X di 2 titik. Sedangkan jika D-nya sama dengan 0, maka dia memotong sumbu X di 1 titik. Nah, jadi menyinggung sumbu X nempel doang. Tapi kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka tidak memotong sumbu X. Nah, berikutnya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini adalah garis yang membagi 2 si grafik tadi. Jadi berada pas di tengah-tengah. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan sumbu simetri kalau misalkan X sama dengan M ini bilangan? Maka cara pertama, jika kita sudah punya pembuat 0 fungsinya, X1 sama X2-nya itu ya. Kalau ternyata dia cuma punya 1, maka pembuat 0-nya itulah si sumbu simetri. Kalau ada 2, tinggal kita cari rata-ratanya. Sedangkan kalau kita belum punya pembuat 0, kita bisa pakai rumus. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, berikutnya. Untuk menggambar, kita butuh beberapa titik nih. Nah, titik pertama adalah kita cari titik potong dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat ada 2. Pertama, sumbu X. Jadi titik potong dengan sumbu X itu didapat pada saat Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y didapat pada saat X-nya yang 0. Nah, jadi titik potong dengan sumbu X itu kita cari dulu pembuat 0-nya berarti. Kalau sebelumnya kita udah dapat X1 sama X2-nya, maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah X1, 0 dan X2, 0. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y, karena dia X-nya 0, maka langsung saja titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Nah, kemungkinan titik puncak itu kan ada 2 ya. Ada maksimum kalau A-nya negatif, atau minimum jika A-nya positif. Nah, kalau kita misalkan titik puncak itu X, Y, nah X-nya dapat dari mana? X-nya itu adalah sumbu simetri. Sedangkan Y-nya adalah nilainya. Nah, nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Cara menentukannya, kita bisa substitusi nilai X-nya ke rumus fungsi, atau pakai rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kalau sudah dapat X dan Y-nya, maka titik optimumnya itu adalah X, Y.
Nah, kemudian bagaimana menggambarnya? Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat pertama adalah kita perkirakan dulu karakteristik grafiknya supaya cross check nanti benar nggak nih gambar gue ya gitu. Nah, yang kedua kita tentukan titik potong dengan sumbu sumbu koordinat. Pertama dengan sumbu X. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya kita tentukan titik puncaknya atau titik optimumnya atau disebut juga titik balik. Nah, setelah itu kita punya 3 macam titik ini. Kita gambarkan deh titik-titik tersebut di diagram Kartesius. Lalu kita hubungkan, bentuknya kurva, jangan pakai penggaris ya, jadi halus gitu seperti contoh di sini. Oke? Nah, kurang lebih materinya yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan itu 3 bab itu ya. Nah, ini insya Allah akan diujikan. Setelah ini, Miss akan berikan latihan soal untuk persiapan kalian dalam menghadapi PTS nanti. Mudah-mudahan lancar. Dicoba kerjakan soalnya, nanti kita bahas. Oke? Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya.